Hey there, selamat datang balik di kanal ini bareng gua Hashimi. This is long overdue video di mana gua udah janjiin sebelumnya setelah video unboxing Onyx Boox Nova 3 ini. Di video kali ini makanya gua akan memberikan kalian in-depth review gua untuk device e-reader Onyx Boox Nova 3 ini, sekaligus mungkin kesan gua setelah pemakaian lebih dari setahun. Jadi without further ado, langsung aja kita review. Ya, Onyx Boox Nova 3 ini callback ke video sebelumnya di mana gue unboxing. Yang gue punya ini adalah Nova 3. Jadi Onyx Boox ini punya beberapa varian lain seperti POC yang lebih kecil. Nah, yang gue punya ini adalah Nova 3 di mana dia juga bisa berfungsi sebagai note taking. Oke, mungkin gue akan sedikit ngomongin dulu mengenai luarnya, yaitu hardware-nya. Jadi di sini ini size-nya itu 7,8 inch. Ini sebenarnya kalau dari form factor-nya hampir mirip lah dengan e-reader lainnya. Ada aksen di bawahnya seperti mungkin kalau Kindle atau Kobo ada aksen abu-abu di bawahnya. Kemudian kalau dari tombol sebenarnya hanya ada tombol home dan juga tombol button. Terus kalau dari portnya sendiri hanya ada USB-C, tidak ada audio jack di sini. Jadi kalau kalian pengen connect untuk menggunakan headphones itu kalian harus pakai Bluetooth gitu. Nah, penggunaan one hand sebenarnya ini kalau kalian lihat kebetulan tangan gue besar, jadi memang ini cocok di tangan gue ya. Tapi lumayan berat ini secara beratnya, secara volumenya mungkin kayak hampir seperti HP. Jadi kalau kalian baca pakai satu tangan kayak gini ya agak pegel sih. Nah, masuk ke software-nya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya ketika di unboxing, gue bilang kenapa gue milih ini adalah karena OS-nya Android. Jadi memang seperti halnya tablet Android biasa, kalian juga bisa menggunakannya seperti halnya tablet Android. Jadi mungkin kalau kalian mau install sesuatu di Play Store, bisa juga. Nonton YouTube, ya bisa juga, tapi ya karena ini teknologi layarnya adalah e-ink, jadi ya kurang menyenangkan kalau kalian nonton video YouTube di sini. Oke, sebelum gue menjelaskan review gue mengenai berbagai pengalaman gue menggunakan aplikasi baca di sini, gue mau menjelaskan dulu sedikit mengenai layarnya ini, yaitu layar e-ink. Nah, berbeda dengan e-reader lain seperti Kindle dan Kobo, Onyx Boox ini punya konfigurasi sendiri yang mengatur si behavior dari si e-ink ini. Jadi, kalau kalian mungkin menggunakan Kindle atau mungkin kalian pernah lihat orang pakai Kindle, ada yang namanya efek flashing atau ghosting. Ini bukan ketika kalian dekat sama orang terus si orangnya tiba-tiba menghilang. Ini efek ghostingnya ini di sini ketika kalian baca ada di mana ada sedikit sisa-sisa dari halaman sebelumnya. Nah, di sini si e-reader ini punya settingan. Nah, kalau kalian lihat mungkin di sini ini berat banget. Jadi kelihatannya kayak rusak ngelek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian di e-reader yang ini, kalian bisa setting ada beberapa mode, yaitu di sini ada normal mode, regular mode, ada speed mode, juga ada kemudian ada A2 mode sama X mode. Jadi tiap mode ini suitable untuk beberapa penggunaan. Kalau misalnya baca yang text based doang, misalnya itu normal mode biasanya udah fine banget gitu. Kalau misalnya komik, mungkin kalian harus pakai X mode biar flickeringnya itu nggak separah yang kalian lihat tadi gitu sih. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika mau mempertimbangkan memilih e-reader ini, yaitu bagaimana pengalaman baca di berbagai aplikasi baca. Nah, ini gue akan perlihatkan aja beberapa aplikasi yang udah gue pakai juga di sini. Gue nggak pakai semuanya, jadi kalau kalian nanya Ipusnas, gue nggak tahu gimana rasanya. Nanti silakan aja kalau ada yang pernah coba pakai Ipusnas di Onyx Boox, bisa dikasih di kolom komentar. Oke, untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi Gramedia Digital. Ini my least favorite sebenarnya, walaupun memang ya tetap berfungsi dengan baik. Jadi memang dari Gramedia Digitalnya sendiri tidak support free flow text atau formatnya PDF. Walau memang sebenarnya ada beberapa buku yang kayaknya udah support dengan free flow, cuman aku belum menemukan buku itu. Tapi kalau di Boox sih fine-fine aja. Memang ya kalau di sini fitur si Gramedia Digital itu sendiri yang kurang, nggak ada fitur highlight gitu. Nah, salah satu kendala yang gue temui ketika pertama kali install Gramedia Digital itu teksnya terlalu besar ketika itu, ke cut off gitu. Nah, ini masalah itu bisa diatasi dengan mengubah DPI settingan di Boox-nya sendiri. Nah, aplikasi yang kedua yang gue coba adalah Script. Jadi gue juga menggunakan Script untuk baca. Nah, di sini bisa kalian lihat sebenarnya kalau dari aplikasi ada beberapa tulisan atau icon-icon yang menghilang. Ini annoying sih menurut gue. Jadi emang
salah satu masalah yang gue alamin ketika punya Boox itu memang adalah settingan tampilan, karena di ink-nya itu kadang tidak terlihat. Nah ini memang jadi kendala gue, walaupun udah setahun pemakaian, gue masih sering otak-atik gimana caranya biar UI-nya itu bisa terlihat semua. Ini bukan spesifik untuk script doang ya, beberapa aplikasi pun seperti itu. Jadi gue harus ubah refresh-nya, terus juga ada settingan font-nya dan segala macamnya. Jadi ini adalah hal yang salah satu yang annoying buat gue sih. Nah, tapi kalau dari pengalaman bacanya sendiri, sebenarnya script ini masih tetap terbilang oke lah, masih bisa dibaca, apalagi kalau text-based itu ya masih bekerja dengan baik. Fitur highlight-nya juga oke. Gue juga kadang baca komik di script dan itu masih bekerja dengan baik. Fitur-fitur seperti bookmark, highlight pun masih bisa digunakan di Boox itu sendiri. Next adalah aplikasi Kindle. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih, kalian sebenarnya bisa install Kindle di HP bahkan, ataupun di e-reader Android gitu ya. Kalau mungkin kalian kiranya Kindle cuma bisa dipakai di device Kindle doang, itu salah. Kalian bisa install. Nah, di sini kalau di e-books e-reader Onyx Book ini ya masih bisa bekerja dengan baik. Fitur highlight-nya bisa berfungsi, kemudian word-wise juga bisa, kemudian bisa take note juga, dan berhubung ini punya stylus ya, kalian bisa memilih menggunakan keypad atau kalian bisa coret-coret dengan si stylus itu. Aplikasi selanjutnya yang gue juga coba gunakan untuk baca di Boox ini adalah aplikasi Libby. Sama seperti yang lain, ini bisa berfungsi dengan baik, dan seperti Kindle, seperti halnya Kindle, Libby ini support format EPUB, jadi free flow, enak banget, navigasi halamannya masih enak, kemudian juga kalau dari fitur-fitur lainnya juga masih oke, melihat chapter dan sebagainya macamnya itu masih oke. Nah, yang jadi masalah di gua di sini ketika pakai Libby adalah fitur highlight-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ketika kalian nge-highlight teks itu tidak terlihat. Bandingkan dengan ketika gua menggunakan aplikasi Libby di HP. Nah, lihat kan, ini terlihat jelas kalau di HP itu kelihatan ketika sebelum gua set the highlight. Selain dari e-books, gue juga baca komik, dan di sini gue juga pakai beberapa aplikasi untuk komik, dan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti yang gue bilang tadi, itu di masalah di mode refresh-nya aja, tinggal diubah biar lebih suitable, biar flickeringnya nggak terlalu arah gitu. Mungkin kalau dari komik sebenarnya karena ini hitam putih warna layarnya, jadi mungkin kalau kalian baca komik-komik seperti Marvel, DC, itu agak kurang gitu kan. Tapi kalau kalian bacanya manga, itu mungkin masih suitable, masih enak dibaca. Jadi kalau kalian pengen baca komik yang tetap berwarna, gue saranin kalian pilih POC yang color. Selain e-books dan komik, gue juga coba di sini membaca atau mendengarkan audiobook, dan ternyata bekerja juga. Speakernya lumayan loud, cuman kalau dengerin dari speaker ya suaranya pecah gitu ya, lumayan muffled gitu ya. Jadi gue saranin sih kalau kalian mau dengerin audiobook ya kalian connect dengan headphone atau earphone kalian gitu. Nah, salah satu fitur yang gue suka banget dari Boox Nova 3 ini itu adalah fitur reader bawaannya, yaitu Boox Neo Reader. Jadi dengan ini note taking juga, ini lebih enak lagi karena di Boox Neo Reader-nya ini kalian bisa langsung annotate atau coret-coret di atas si bukunya itu. Jadi ini formatnya bisa kalian simpen di dalam storage-nya sebagai EPUB atau PDF, dan kalian bisa coret-coret gitu. Ini enak banget buat kalian yang suka anotasi, dan ini bisa kalian sync juga, tapi menggunakan aplikasinya si Boox itu sendiri. Nah, kalau ada yang nanya gimana cara mengirim buku ke dalam Boox-nya ini, ada beberapa cara. Kalian bisa connect aja ke USB, terus kalau kalian colokkan ke laptop kalian, atau di sini dia juga punya aplikasi over network gitu. Di laptop kalian bisa akses di web menggunakan IP-nya si Boox-nya ini, terus kalian tinggal drop aja buku-bukunya di dalam situ. But, gue harus ingatkan kalian, jangan mengirimkan buku-buku bajakan ke dalam sini ya. Tetap
kalau bisa buku yang legal lah. Nah, bagaimana dengan si fitur note taking-nya itu? Jadi memang karena ini tablet yang beserta dengan note taking, jadi ya ini cocok banget buat kalian yang suka nulis-nulis dengan menggunakan stylus. Gue sendiri nggak terlalu sering menggunakan stylusnya, gue cuma ya pakai scribble aja atau ya udah nyatetnya biasa aja. Jadi mungkin kalau buat kalian yang juga mungkin suka drawing, you can do that, but karena tidak berwarna, jadi ya kurang efektif juga kalau kalian menggunakan itu untuk drawing gitu ya. Mungkin sketch bisa, tapi ya drawing not really. Nah, gue juga coba menggunakan Notion di sini karena gue adalah Notion freak juga kan. Ya, it works. Jadi kalian bisa menggunakan bagian stylus daripada menggunakan si keypad untuk mencatat-catat gitu ya. Tapi ya itu sometimes work. Ya kalau kalian tulisannya rapi, tulisannya bagus, mungkin si AI recognition-nya bisa langsung mengubah dari sketch kalian ke teks gitu ya. Tapi ya kalau kalian kurang bagus, dan apalagi kalau kalian mungkin nulisnya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi harus tambahan download dictionary Indonesia untuk bikin recognition-nya lebih baik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang biasanya gue dapat juga adalah bagaimana power consumption-nya. Ini seberapa awet gitu sih? Nah, kalau dibandingkan dengan e-reader lain, sejujurnya ini masih lebih boros ya, karena ini OS-nya Android ya, jadi sistemnya juga lumayan draining gitu loh. Kemudian, nah kalau dari gue sendiri, ini benar-benar depends banget sama penggunaan kalian ya. Kalau gue rata-rata gue kalau di power setting kalian bisa cek, gue sih seringnya bisa last sampai beberapa minggu. Tapi kalau dari dari screen usage-nya itu rata-rata gue paling 1 sampai 2 hari. Nah, itu penggunaannya kalau memang ekstensif banget, dan plus kalau kalian menggunakannya menggunakan Wi-Fi. So, I think that's all yang bisa gue sampaikan dari si device e-reader Nova 3 ini. Lagi-lagi yang gue pilih ini mungkin tidak suitable dengan kalian, jadi kalian bisa pilih beberapa model lainnya yang mungkin lebih tepat atau lebih budget friendly buat kalian. Nah, gue akan menyampaikan beberapa konsiderasi, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau memilih si e-reader ini gitu ya. Sama kesan gue selama setahun ini gimana sih gitu ya, apakah ini worth it atau enggak. Nah, pertama mungkin kalau dari gue, konsiderasi pertimbangan gue adalah gue sangat jarang banget menggunakan network atau wifi-nya. Mungkin pertama karena privacy dan security concern. Ini gue masih skeptik karena ya ini brand China, so I kinda afraid. Yang kedua mungkin again kalau dari gue, kenapa gue memilih ini, balik lagi ke penggunaan gue, karena gue menggunakan beberapa aplikasi baca selain Kindle gitu ya. Jadi kalau kalian pakai Kindle atau Kobo itu kan eksklusif, jadi kalian nggak bisa menggunakan aplikasi luar, makanya gue memilih ini gitu kan. Nah, buat gue personal gimana selama setahun, gue sih nggak ada masalah. So, the only problem yang gue punya yang benar-benar annoying adalah ya konfigurasi si refresh mode-nya itu yang agak bingung kadang. Dan ya kalau kalian tadi lihat di beberapa pengalaman gue membaca, kadang ya kalian nggak bisa ngelihat highlight yang udah kalian highlight gitu kan. Kemudian dari menunya itu juga kadang menghilang karena nggak kelihatan. Jadi again kalian harus nge-setting refresh-nya. Itu aja sih yang buat gue kurang menyenangkan di sini. Yang kedua mungkin ya ini lagi-lagi balik lagi ke kalian, budgetingnya kalian gimana. Ini lumayan mahal sesungguhnya. Jadi kalau gue boleh jujur, sebenarnya kalau dengan harga segini kalian bisa beli iPad gitu loh. Tapi kan balik lagi tujuannya, kalau iPad ya it will be distracted by others gitu kan. Kalau ini beneran pure reading, untuk reading. Ya, overall gue cukup lumayan happy dengan ini. Masih cukup awet baterainya, dan ya gue tetap bisa menggunakan ini nih untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang gue gunakan untuk baca. So, no complaint deh. Ya, mungkin komplain gue adalah ini terlalu overpriced, dan fitur note taking-nya ternyata nggak benar-benar perlukan. Jadi kalau gue bisa jujur, mungkin gue akan downgrade, tapi downgrade-nya gue akan ke box yang color, karena gue juga baca komik. So, anyway, itu aja video review kali ini untuk device e-reader Onyx Books Nova 3 ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan
seputar e-reader ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, appreciate it. Buat kalian yang mungkin udah punya e-reader ini, welcome to the club. Kasih tahu juga tanggapan kalian gimana setelah menggunakan e-reader ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.